segala kemuliaan Yesus. Kalau kita pagi hari ini boleh ada di hari yang baru, dan percaya Bapak Ibu ini semua karena kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, dan mari kita mengungkapkan rasa syukur kita untuk segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, atas keluarga, rumah tangga kita, dan juga atas segala pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu, kembali kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah online media Zoom prayer meeting pagi hari ini dan di Menara Doa New Life. Dan mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh kita fokus, seberapa kita yang ada, kita percaya, kita mengimani sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ada 2-3 orang datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan hadir. Dan mari kita nikmati kehadiran Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan hadir, kita akan melihat sesuatu yang besar, perkara-perkara ajaib Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, nanti kita akan masuk dulu untuk bersaat teduh. Kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, Kau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua hal, untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami sungguh-sungguh menyadari kalau kami masih hidup hari ini Tuhan, menikmati hari yang baru, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih saat dimana Tuhan kami kembali beribadah kepada Tuhan Yesus lewat media Zoom prayer meeting pagi hari ini, lewat pelayanan Menara Doa New Life pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan ingin mencari wajah Tuhan, dan khususnya Tuhan kami rindu Tuhan, sama seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwa kami merindukan akan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kami serahkan Tuhan khususnya bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Harun Warsito Tuhan, yang Tuhan pakai pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan.
Kami percaya Tuhan setiap perkataan, kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami, seberapapun kami yang ada di pagi hari ini di dalam ibadah media Zoom prayer meeting. Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, darah Yesus Kristus menyucikan, menguduskan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau melayakkan kami sesuai firman-Mu. Jika kami mengaku dosa kami, mengakui setiap pelanggaran kami, maka Engkau Tuhan kami yang setia dan adil, yang akan mengampuni, menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami punya keberanian iman untuk masuk lebih dalam lagi, masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan Tuhan, setiap kuasa kegelapan roh jahat, apapun Tuhan, dalam bentuk apapun Tuhan, untuk mengganggu kami, bahkan untuk mencuri benih-benih kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami bersepakat, kami usir, kami taklukkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus, we have the victory. Kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan lewat ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala apa yang fasilitas yang kami gunakan Tuhan, baik laptop maupun gadget Tuhan, HP atau apapun itu Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Listrik, jaringan internet, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau buka ibadah pagi hari ini lewat media Zoom prayer meeting hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya katakan bersama, amin, amin, amin. Saya serahkan kepada Ibu Yuli. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi dan setiap pujian penyembahan kita. Glory, glory Yesus. Kami naikkan syukur kepada Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Kau yang layak terima pujian syukur. Kami muliakan Tuhan. Kau yang layak dipuji disembah. Kau yang layak ditinggikan. Glory hallelujah. Syukur Yesus, kami sembah kau lagu. Glory, glory bagimu Tuhan. Glory, glory Yesus. Ajar kami muliakan. Glory, hallelujah. Syukur bagimu Yesus. Kau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami agungkan namamu Yesus. Kami tinggikan. Sebab kau layak, sebab kau layak. Yesus kau layak, dan kaulah yang layak Tuhan. Kau layak terima pujian. Kami agungkan namamu Yesus. Syukur hanya langkah, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Glory, glory, haleluya. Kemuliaan bagi namamu Yesus. Amin, haleluya. Mari kita bersorak lebih lagi untuk kita pujian, untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Kita naikkan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya.
lambang-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaktian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan anak kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Pujian hormat Tuhan kami naikkan kepada-Mu Yesus. Saat ini kami berserah diri kepada-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Hanya karena oleh kuasa darah-Mu Yesus yang mampu selamatkan hidup kami, mampu merubah setiap karakter kehidupan kami. Kami berserah diri kepada-Mu saat pagi hari ini Yesus. Kami bawa hidup kami, serahkan seluruh apapun Tuhan yang menjadi persoalan kehidupan kami. Tolong takut diamkan kasih karunia-Mu Yesus. Glory haleluya. Kami lebih masuk lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Syukur Yesus. Glory. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke
tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yesus, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami kembalikan ke host. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Yuli dan juga Roy yang sudah bawa kita dalam pujian penyembahan pagi hari ini, dan kita menikmati Bapak Ibu ya. Dan saatnya di mana kita akan membaca deklarasi iman pemenang, dan saya persilakan untuk Ibu Salo. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan iman pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendeklarasikan iman pemenang. 1. Kami deklarasikan firman itu dekat kepada kami, yakni di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. 2. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. 3.
Dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6. Karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. 7. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8. Kami berasal dari Allah dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 9. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. 10. Sebab itu kami deklarasikan, jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? 11. Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus? 12. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kami. 13. Kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, sebab kami adalah orang-orang lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan. Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Shalo, dan saatnya Bapak Ibu kita bersepakat satu hati, kita akan bawa doa-doa syafaat kita, di mana Tuhan taruh untuk visi misi kita, baik itu penuaian jiwa, lawatan Tuhan bagi bangsa dan negara kita, dan juga kita berdoa untuk Lumbung Yesus, di mana kita menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia, khususnya mereka yang ada di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, di gunung-gunung. Mari kita terus berdoa supaya ada bendahara-bendahara Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat, dan lewat menara doa New Life kita bisa menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu. Silakan Ibu Stevi akan pimpin kita di dalam doa-doa syafaat pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Benyamin. Mari satukan hati kita, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Engkau Allah kekuatan, Engkau sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Kami datang dengan membawa syukur kami lewat ucapan bibir yang memuliakan, meninggikan, menyanjung Engkau, Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta, bahkan penguasa langit dan bumi. Pujian penyembahan telah kami perdengarkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa dalam pujian dan penyembahan
Hadirat Tuhan telah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan Engkau bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau memberkati setiap kami yang telah memberikan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Saatnya kami akan melepaskan doa-doa kami kepada-Mu ya Bapa. Sebagai pasukan tentara doa yang ada Tuhan terhubung lewat menara doa New Life. Kami rindu bersepakat dengan Engkau Tuhan, menaikkan, melepaskan doa-doa syafaat kami kepada-Mu. Kuduskan kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Urapi dengan urapan yang daripada-Mu, hikmat yang dari sorga. Roh doa mengalir secara penuh atas kehidupan hamba-Mu, untuk hamba dapat menaikkan doa-doa syafaat kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menaklukkan segala kekuatan kuasa kegelapan roh teritorial yang menghalangi setiap doa-doa kami Tuhan, untuk naik di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan darah Yesus mengalahkan, menghancurkan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan untuk lawatan jiwa-jiwa yang ada Tuhan di seluruh muka bumi ini ya Bapa, terlebih khusus untuk yang ada di Indonesia. Tuhan kami bawa kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar senantiasa kuasa Tuhan, oh Tuhan kasih Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Tuhan kami rindu melihat roh pertobatan itu tercurah di mana-mana Tuhan. Hingga kami akan melihat benar-benar lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Engkau Tuhan memanggil, Engkau Tuhan menghimpunkan, bahkan Engkau Tuhan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, oleh darah-Mu, membawa kehidupan mereka Tuhan untuk percaya kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Hingga mereka menerima oh Tuhan lawatan Tuhan. Mereka menerima keselamatan yang daripadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa kepadamu Tuhan, biar senantiasa Engkau terus bekerja melalui setiap pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan di mana pun itu Tuhan. Engkau Tuhan bekerja dengan api Roh Kudus-Mu ya Bapa, hingga kami akan melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan menjangkau setiap jiwa-jiwa, terlebih khusus untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan menyelamatkan bangsa Indonesia, setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, di 34 provinsi 514 kabupaten kota. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar senantiasa kuasa Tuhan terus menaungi akan bangsa kami Indonesia. Engkau menjaga, memproteksi Indonesia dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekacauan yang timbul, yang muncul dari luar negeri Tuhan, katakan luar lewat Tuhan terorisme, bahkan dari setiap Tuhan bencana-bencana alam yang tidak kami inginkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus termeterai hingga meluputkan bangsa kami Indonesia dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Di darah dan kami berdiri atas Indonesia, biar senantiasa shalom yang daripadamu tercurah atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, hingga kami akan terus menikmati kehidupan di tengah-tengah bangsa kami. Oh Tuhan, dalam keadaan yang kondusif, aman Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bebas Tuhan untuk beraktivitas, berkarya, bahkan Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian kami bawa kepadamu Tuhan, biar senantiasa Engkau terus bekerja atas kehidupan setiap pemerintah yang ada di dalamnya. Oh Tuhan, mulai Tuhan pemerintah tertinggi Tuhan yang ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Engkau Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri kabinet Tuhan, bahkan setiap mereka yang melaksanakan tugas dalam kepercayaan-kepercayaan yang ada Tuhan. Mereka yang duduk Tuhan di lembaga yudikatif, oh Tuhan, legislatif Tuhan, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan di dalam mereka, melaksanakan setiap tugas-tugas yang ada. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakai kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka melaksanakan tugas, melaksanakan setiap apa yang menjadi program di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biar semua program yang ada Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus, hingga kami akan melihat perubahan terjadi atas bangsa Indonesia. Oh Tuhan, di mana ada peningkatan lewat pembangunan, bahkan perekonomian yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap mereka yang bertugas menjaga keamanan, oh Tuhan, bangsa kami Tuhan, baik sebagai Tuhan mereka yang bertugas sebagai TNI yang ada Tuhan di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, bahkan yang ada di Polri Tuhan, bekerja di dalam kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripadamu, bahkan perlindungan di dalam mereka melaksanakan tugas-tugas yang ada dimanapun Tuhan mereka ditempatkan untuk menjaga akan keamanan bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan, baik yang ada di kota-kota Tuhan sampai di pelosok-pelosok Tuhan, menyertai kehidupan mereka, memberikan mereka perlindungan
hingga dalam tugas tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, sehat-sehatkan setiap mereka yang ada Tuhan, yang bertugas di tengah-tengah bangsa kami. Berikan selalu Tuhan, oh Radaba kata kaya Radaba Sai, Tuhan berkati kehidupan mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap mereka yang bertugas untuk menjaga akan Tuhan segala hal yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Oh Tuhan, melalui Tuhan kekayaan bahkan dana-dana yang ada Tuhan di bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang telah mempercayakan setiap mereka untuk duduk dalam Tuhan tugas sebagai Tuhan pemberantas korupsi yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, hikmat, keberanian Tuhan untuk benar-benar Tuhan dilaksanakan tugas yang ada, hingga setiap praktek-praktek korupsi yang ada di bangsa ini akan dibongkar Tuhan di dalam nama Yesus. Bersihkan bangsa ini dari segala hal yang merugikan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati perekonomian yang ada di bangsa kami Indonesia. Biar senantiasa Engkau terus bekerja dengan cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang akan terus Tuhan memberkati setiap sektor-sektor perekonomian yang ada di bangsa ini, hingga semuanya Tuhan akan benar-benar Tuhan memberikan Tuhan satu pendapatan Tuhan yang dapat menopang akan Tuhan penghasilan di tengah-tengah bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus, hingga bangsa kami akan terus terpelihara dengan Tuhan berkat-berkat yang ada lewat usaha-usaha yang dikerjakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa Indonesia dari segala Tuhan roh kemiskinan, kemelaratan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa Engkau terus melindungi perekonomian bangsa kami hingga terhindar, terluput dari Tuhan resesi ekonomi global Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar senantiasa melalui bangsa Indonesia, berkat-berkat yang ada kami akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, Engkau Tuhan yang terus bekerja melalui Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada di mana-mana pun itu Tuhan, baik di gereja-gereja bahkan lewat Tuhan pelayanan yang ada Tuhan lewat ruang Zoom yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih khusus di menara doa New Life Tuhan, kami angkat ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengerjakan setiap visi dan misi yang telah Engkau taruhkan. Biarlah semuanya Tuhan kami pekerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami berdoa Engkau Tuhan yang membawa dan menghentarkan setiap mereka yang diberkati dengan berkat-berkat kekayaan. Biarlah mereka Tuhan dapat mempergunakan Tuhan segala apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan mereka melalui Tuhan berkat-berkat keuangan, berkat-berkat kekayaan untuk dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan Project Lumbung Yusuf yang ada Tuhan di menara doa New Life, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja hingga Tuhan pelayanan ini Tuhan kami akan menyatakan bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa yang memberkati hingga semakin banyak Tuhan hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, para misionaris yang akan menerima Tuhan. Oh rabakataka ya rana masiki di rada makataka ya rada lewat Tuhan Lumbung Yusuf ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada Tuhan hal-hal yang Engkau boleh taruhkan Tuhan di dalam pelayanan yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Engkau bekerja melalui kehidupan kami semua yang ada Tuhan dalam pelayanan ini. Biar senantiasa kami terus sepakat Tuhan. Kami sehati Tuhan, unity dalam melayani akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk Tuhan mencari kepopuleritasan Tuhan, tetapi biarlah kami penuh Tuhan dengan hati yang jujur, hati yang murni, hati yang tulus, yang sungguh-sungguh melayani akan Engkau. Semuanya Tuhan kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau Tuhan berkati di dalam kehidupan kami, berkarya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan segala roh Tuhan hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa, yang coba-coba masuk dalam pelayanan yang ada Tuhan. Kami berdiri di atas kuasa-Mu, kami perangi segala roh kesombongan, roh keangkuhan, bahkan segala roh kedagingan dan kepalsuan Tuhan. Kami berdoa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, setiap mereka yang telah Engkau percayakan untuk memimpin akan menara doa New Life Tuhan, bahkan koordinator sampai kepada anggota-anggota, Engkau terus berkati kehidupan kami ya Bapa di dalam nama Yesus. Secara khusus pimpinan Tuhan Pak Hari Sakaria, Engkau Tuhan berkati kehidupannya, berikan selalu Tuhan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu Bapa, bahkan urapan Tuhan mengalir secara penuh dalam dia memimpin akan Tuhan menara doa New Life Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap apa yang telah Kau taruhkan biar dia dapat kerjakan dengan penuh kesungguhan hati di hadapan-Mu, dengan ketaatan Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Diberkati
memberkati kehidupan secara pribadi, bahkan keluarga yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan terjadi seluruh keluarga yang ada di dalam nama Yesus, bahkan kami semua yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan keterbatasan kami manusia, kami tidak dapat melakukan lebih tanpa Engkau ya Bapa. Sebab itu biarlah Roh-Mu terus menguasai kehidupan kami, hingga kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Inilah kehidupan kami. Setelah kami menaikkan doa-doa kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Setiap bejana-bejana hati kami rindu di tempat Tuhan. Kami rindu dibentuk Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Biarlah kehidupan kami terus diarahkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Mengurapi kehidupan hamba-Mu. Oh, nama kata Pak Harun yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Urapan spesial mengalir secara penuh atas kehidupan hamba-Mu. Ada hikmat marifat yang Kau bukakan atas kehidupan hamba-Mu, hingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Bu Stevi, dan saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita membawa lewat satu pujian firman Tuhan. Silakan Bu Yuli. Silakan Pak Pendeta Harun. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita. Dengan kerendahan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini sungguh menjadi saat yang paling indah, di mana kami boleh berkumpul, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kami menyadari bahwa kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, tidak bisa untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu.
untuk selalu berterima kasih atas segala kemurahan Tuhan. Tuhan terus menyertai kami semua yang ada dalam Zoom meeting prayer ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus akan memberkati setiap kami semua. Kami boleh bertumbuh, boleh dewasa, boleh semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Lebih pagi hari ini Bapa, kami rindu dalam persekutuan dengan kuasa-Mu Bapa melalui tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima melalui roti dan anggur, yang akan menjadi peringatan kepada kami bahwa sekalipun kami ada dalam masalah dan kesulitan, Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap orang-orang yang benar, setiap orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu saja, dengan hikmat-Mu, dengan akal budi-Mu. Segala persiapan yang sudah hamba lakukan, kiranya boleh disampaikan kepada kami, dan ini sungguh menjadi isi hati Bapa untuk kami boleh mendengar, dan terlebih boleh kami semua diberikan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya, ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Bapa, dan berikan kami roh pengertian untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, katakan amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali ya pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi dalam Zoom meeting prayer ini ya. Kita boleh bersukacita ya, tapi saya mohon maaf karena kalau hari Selasa sama Kamis pasti kami ada acara ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang saya tulis di flyer tentang cara memandang masalah. Kalau kita berbicara tentang masalah, berarti kita masih bicara tentang hidup kita di bumi ini. Itu tidak akan bisa dilepaskan tentang kehidupan kita di bumi. Karena hidup kita di bumi ini, pada waktu ada masalah kita bisa memandang dua hal. Yang pertama, secara rumit atau secara kompleks. Lalu yang kedua, kita bisa memandang masalah itu secara sederhana. Maka Bapak Ibu, pada waktu kita belajar memandang masalah ini, satu hal yang memang harus kita miliki adalah satu prinsip hidup kita, bahwa hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang tragis Bapak Ibu. Hidup yang sangat menakutkan, hidup yang sangat mengerikan, hidup yang mau tidak mau kita akan meninggalkan dunia dan segala isinya, karena dunia ini memang sudah sangat tragis. Bagaimanapun kita hidup di dunia ini tidak bisa ini akan membuat kita bahagia, tidak akan bisa membuat kita bahagia. Kalau toh bisa itu hanya sekejap Bapak Ibu. Saya banyak mengalami umur saya yang hampir 60 tahun ini Bapak Ibu, ya. Saya mengalami banyak hal ini, tapi saudara bukan berarti dalam kehidupan kita yang tragis ini, yang menghadapi masalah kesulitan, kita itu hidup di dunia ini yang begitu tragis ini, yang sudah dikutuk oleh Tuhan, yang sudah ada dalam kuasa dosa, yang sudah dikutuk oleh karena dunia ini dan segala isinya telah mengalami kehidupan yang berdosa karena Adam dan Hawa. Kita ada di sini saudara, bahwa hidup kita itu bahagianya itu hanya bahagia sementara saja Bapak Ibu. Hari ini bisa bahagia sebentar, 1 menit, 2 menit, 3 menit yang lain. Kita bisa mengalami peristiwa yang hidup yang dalam kesusahan kembali. Artinya bahwa hidup kita itu tidak akan pernah lengkap selama kita hidup di dunia ini. Hidup kita tidak akan utuh selama kita hidup di dunia ini. Kita hidup sekarang ini Bapak Ibu yang saya kasih itu adalah hidup di dunia yang sudah jatuh. Ya. Hidup di dunia yang sudah jatuh, yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam
dunia yang sudah jatuh itu istilah dalam produk zaman sekarang ini, saudara, itu adalah sebuah produk yang gagal. Produk yang gagal yang tidak bisa dikeluarkan lagi, apalagi produk ini, saudara, adalah produk yang sudah benar-benar rusak, produk yang tidak bisa diperbaiki. Itulah bumi atau dunia ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan, seharusnya kita harus mengerti bahwa Dia tidak pernah gagal. Ya, kita sering menyanyikan Dia tak pernah gagal. Amin. Ini yang harus kita yakini, kita imani bahwa Dia itu tidak pernah gagal. Tuhan saudara dan Tuhan saya itu adalah Tuhan yang mampu, yang bisa membuat kita itu hidup kita itu menjadi lengkap, yang bisa membuat hidup kita menjadi utuh, yang bisa membuat hidup kita yang berdosa diampuni, yang berantakan ketika kita mengalami dosa-dosa, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tadi dalam pernyataan deklarasi iman kita itu, dosa kita diampuni, dosa kita diselesaikan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi di poin keberapa, saya lupa poin ke-7 apa ya, kita hidup di dunia intinya. Tapi jangan sampai kita hidup seperti orang dunia. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sulit, kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, kita jangan sama hidup seperti orang-orang yang ada di bumi. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-6 ini, saudara, dalam ayat yang ke-32, sampai dengan ayat yang ke-33, saya catat ini, saudara. Matius pasal yang ke-6 ayat 32 dan 33 berkata begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang menjadi kesalahan besar kepada orang Kristen. Kita itu orang percaya, kita hamba Tuhan, kita bisa menjadi konselor yang baik, bisa melayani anak-anak Tuhan, bahkan kita bisa mengumpulkan hamba-hamba Tuhan. Tapi kita tidak menyadari kadangkala masalah yang kita hidupi, kita lakukan, kita selesaikan dengan cara-cara seperti dunia menyelesaikannya. Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita. Ini adalah sebuah realitas yang dicari bangsa-bangsa. Konteks ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34 itu sebenarnya berbicara tentang kekhawatiran yang salah. Kekhawatiran yang salah. Ya, maka di dalam ayat yang ke-25 janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan justru mengatakan apa di sini Bapak Ibu? Ketika Tuhan berbicara tentang pakaian ini, tentang kekhawatiran ini, maksud saya, Tuhan itu sedang khotbah di bukit. Konteksnya itu di situ. Lalu pada waktu Yesus berkhotbah di bukit itu menyinggung Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34, kita harus melihat di ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang di atasnya itu? Supaya kita jangan mengumpulkan harta benda di bumi. Itu konteksnya. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-25, jangan kamu khawatir. Ya, harta kita yang sesungguhnya itu bukan di bumi. Jadi kalau kita memang di bumi itu masih mengalami kekurangan, kita mengalami kesulitan hidup, kita mengalami pelecehan dan sebagainya, karena memang kita hidup di bumi yang sudah rusak. Kita hidup di bumi ini dengan penuh masalah,
dengan penuh persoalan, dengan penuh segala permasalahan hidup, baik dalam kehidupan kita pribadi, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan masyarakat, bahkan gereja sendiri yang katanya ada hadirat Tuhan pun masih banyak masalah. Amin. Makanya bagaimana cara kita memandang dengan masalah ini? Ini adalah realitas kita, Bapak Ibu. Kita harus menerima dengan lapang dada. Masalah ini akan terus bertubi-tubi, akan datang menerpa kepada kita. Tetapi saudara, kalau kita bisa menerima masalah kita yang kita hadapi di bumi ini, baik dalam keadaan apapun, dengan lapang dada, paling tidak Bapak Ibu, 50% dari kerumitan saudara, dari kompleksitas saudara, dari hidup saudara itu sudah tertanggulangi. Sudah tertanggulangi. Jangan mimpi Anda itu tanpa masalah. Jangan mimpi Bapak Ibu. Masalah kelemahan itu adalah masalah. Sakit, penyakit itu masalah. Kekurangan, tersinggung itu masalah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih oleh Tuhan Yesus, maka ketika tiba-tiba ada masalah, jiwa kita itu pasti bisa tergoncang. Ya, pasti bisa tergoncang. Saya tiba-tiba kemarin sakit gigi, saudara. Waduh, masalah ini. Masalahnya kenapa, Bapak Ibu? Saya kok bisa sakit gigi? Karena punya gigi. Kalau saudara campung semua nggak punya masalah dengan gigi, tapi ada masalah yang lain. Nggak bisa makan enak. Nggak. Nah, artinya kehidupan kita itu akan terus bermasalah. Nggak ada hidup kita itu tidak ada masalah. Semua itu ada masalah. Ada yang harus kita hadapi. Kenapa saudara? Firman Tuhan mengatakan kekhawatiran itu kadang-kala menjadi kata yang berkonotasi yang negatif. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita khawatir itu adalah hal yang negatif. Mengapa demikian? Karena terjadi banyak orang tidak memperhatikan konteks Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata tentang menyimpan harta di surga yang tidak ada karat, yang tidak ada ngengat, yang menghancurkan apa yang ada di bumi termasuk kekayaan kita. Nah ini yang harus direnungkan oleh kita Bapak Ibu. Maka dalam konteks ini saudara, percakapan pada waktu itu adalah agar orang percaya jangan menyimpan harta di bumi. Kalau saudara menyimpan harta di bumi, saudara cari uang sebanyak-banyak, simpan di bank. Banknya kena perosotan atau ditutup dan sebagainya, saudara bingung. Saudara punya kekayaan banyak, lalu saudara simpan di rumah, beli emas, mungkin beli barang-barang berharga. Lalu saudara punya CCTV di rumahnya, ya karena saudara pikir ini masalah, sebab jangan-jangan nanti ada pencuri yang datang. Kurang puas Bapak Ibu, saudara memanggil security untuk menjagai rumah saudara, belum lengkap, belum puas saudara, masih takut dengan itu saudara, maka tidak sedikit banyak orang yang memelihara hewan piaraannya saudara. Tetapi CCTV, hewan piaraan, satpam atau keamanan, kalau ada badai, ada bencana datang, apa bisa menyelamatkannya? Bapak Ibu, Anda punya Tuhan yang luar biasa. Anda punya Tuhan yang lengkap, punya Tuhan yang komplit, yang tidak pernah gagal. Tetapi saudara, yang perlu kita lakukan dalam menghadapi kehidupan kita itu adalah segala kekayaan yang kita miliki itu bisa menenggelamkan atau menggelapkan kita. Segala milik kita yang kita cintai selama kita ada di bumi ini akan menjadikan hidup kita itu mendua hati. Ya, termasuk hamba Tuhan. Ya, bukan berarti hamba Tuhan itu yang sudah rohani, yang sudah berdoa, yang sudah mengangkat tangan berdoa, tidak memiliki keinginan-keinginan seperti itu. Boleh Bapak Ibu, kalau itu memang kehendak Tuhan. Ya. Tetapi jangan sampai materi itu membuat kita itu berdoa kepada Tuhan, lalu memaksa Tuhan, mengancam Tuhan, lalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini masalah yang besar Bapak Ibu. Padahal kita tahu bahwa Tuhan lebih tahu tentang kita daripada kita. Masalahnya mari kita belajar Bapak Ibu.
Setidaknya kita harus memasuki kehidupan untuk mempersiapkan hidup kita. Kalau dunia dan segala isinya sedang mengalami kebinasaan, kerusakan, seperti saudara punya anak. Kalau saudara sudah punya anak, saudara bisa punya kekhawatiran yang positif. Bagaimana saya itu membesarkan anak-anak kami ya untuk ke depan 10 tahun, 15 tahun yang ke depan. Apa kita hanya cukup berdoa? Apa saudara hanya cukup memberikan materi kepada anak-anak? Tidak, Bapak Ibu. Anak-anak kita didorong menjadi anak yang sekolah dengan rajin, dengan baik. Anak-anak saudara didorong menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Supaya kelak pada waktu lepas dari kita, lepas dari gereja kita barangkali, anak-anak kita itu sudah sanggup untuk berkiprah melawan dunia yang jahat itu. Dengan ilmu yang mereka cari, saudara, dengan kepandaian yang hebat, dengan IQ yang baik, yang disertai takut akan Tuhan, maka percayalah saudara, anak-anak kita pasti akan bisa berdiri tegap untuk menghadapi masalah yang lebih besar, yang lebih kompleks, yang lebih rumit, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sendiri itu pasti akan mendukung Anda dan saya secara penuh. Percayalah, kalau Anda ditempatkan di tempat di mana Anda berada, itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. Bukan kebetulan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Pak, saya di Bekasi kok seperti ini ya rasanya. Pak, saya kok di Tangerang seperti, Pak, saya di Papua. Wah, saya itu di Manado, di Ambon. Wah, banyak ini. Saudara, ditempatkan Tuhan itu bukan kebetulan. Amin. Amin. Dan dalam kesempatan yang Tuhan percayakan kepada Anda, Tuhan pasti akan menyertai kita. Asalkan Bapak Ibu. Seperti di dalam ayat-ayat ini, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 ini misalkan Bapak Ibu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Pasal 6 ayat 26. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan ayat 26 ini. Pandanglah burung-burung di langit. Burung ini tidak menanam, ya, tapi dia makan. Tetapi burung ini dikatakan burung-burung di langit itu bukan burung yang bertengger, ya. Artinya jelas, burung yang di langit itu burung yang terbang dari satu tempat ke tempat yang lain mencari makan. Ini rahasianya, Bapak Ibu, ya. Seperti itu, saudara. Kehidupan kita itu dikatakan seperti burung-burung itu, ya. Kalau burung saja itu diperhatikan oleh Bapa di surga, ya. Kalau kita sering mendengar tentang perumpamaan burung kan bukan burung cocak rowo kan, burung cocak rowo. Apalagi Pak Hari itu pernah memposting itu, meng-share itu burung burung kakak buah apa itu, ya. Itu burung mahal, ya. Burung yang di udara yang rendah itu adalah burung pipit yang harganya seekor 2 duit. Dikasihkan anak kecil aja burung itu belum tentu mau. Apalagi kita untuk melihara. Perhatikan, Tuhan itu pelihara. Apalagi hidupmu, apalagi tubuhmu, apalagi jiwamu yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pasti Tuhan pelihara, asal kita melakukan tanggung jawab kita yang benar. Tapi menjadi masalah kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Hidupmu lebih penting daripada yang dibutuhkan oleh kita, pakaian kita, yang kita kenakan, gadget kita barangkali sekarang, hari ini baru, wah bingung kita ya, kita turuti, ini pengen ini saudara. Keinginan-keinginan itu yang membuat kita akhirnya bisa membuat kita tidak menyukakan hati Tuhan. Lalu selanjutnya saudara, ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Perhatikan saudara, jangan kamu khawatir, karena siapapun yang khawatir dalam ayat yang ke-27 ini, karena khawatir ini tidak akan menambah sehasta saja
pada jalan hidupmu. Ayat 28, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Mengapa kamu khawatir akan apa yang kamu pakai? Tadi apa yang kamu makan, sekarang apa yang kamu pakai? Lihat bunga di padang, itu adalah bunga bakung Bapak Ibu, bukan bunga anggrek yang tumbuh di Papua, yang harganya bisa jutaan, puluhan juta, yang dikagumi oleh banyak orang. Tapi bunga bakung, saudara, kalau saudara pergi ke Israel, bunga bakung itu tumbuh dengan mudah. Di mana-mana di pekarangan itu mudah. Dengan tumbuhnya itu dengan sangat mudah. Enggak usah sulit, saudara. Enggak ada kesulitan untuk tumbuh. Artinya tidak diperhatikan sama sekali, tapi didandani oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi Bapak Ibu, kalau demikian apa yang harus kita hadapi dengan masalah yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, hidup ini memang tragis. Sehingga yang pertama Bapak Ibu, tragis ini karena apa? Kita akan menghadapi problem terus. Masalah itu akan terus ada pada diri kita, saudara. Makanya kita harus terus percaya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa masalah itu, hidup ini ada tragis itu adalah bahwa hari-hari hidup kita akan menuju kepada masa tua dan akhirnya kita akan mengalami sakit penyakit. Jangan pikir Bapak Ibu saya kondisinya seperti ini, saya nggak pernah sakit. Ya kadang-kala pernah sakit lah Bapak Ibu. Ya kita kadang-kala flu, pilek, sakit gigi saya, saudara, semakin tua giginya sudah semakin rontok, matanya semakin kabur. Ya makanya kalau itu saya nggak pakai kacamata itu bacanya harus sudah semakin dekat, saudara. Meskipun mata saya itu nggak terlalu parah lah, saudara, karena memang mulai dari awal saya itu menjaga pola makan, pola istirahat, ya dan sebagainya. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Ya jangan Bapak Ibu, bukan di sana, saudara, bukan maksudnya bukan di sini. Kalau pas ada persekutuan sama Tuhan, potongnya harus RW. Harus ada babinya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang membuat kolesterol darah tinggi, ya obesitas, bahkan pikirannya itu, saudara. Ya, saya kadang-kadang menentang dengan teman-teman. Ya, saya kebetulan itu kan sebagai koordinator wilayah kabupaten untuk hamba Tuhan. Aku bilang, Pak, makan ini aja. Bagaimana kita punya RW aja? Saya punyanya RT sama lurah, saya bilang. Kenapa harus itu? Ya, kan masih banyak makanan yang lain yang sehat. Saya berkata, ingat Anda itu adalah hamba Tuhan yang akan terus dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai Anda harus waktunya khotbah tiba-tiba kena darah tinggi, berhenti khotbahnya. Ya, persiapkan hidup Anda kalau Anda ingin terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Itu harus kita lakukan, saudara. Menjaga, memanajemen waktu hidup kita, pola makan kita, itu harus pelihara. Ya, Pak Benyamin Luki yang masih excited ini. Ya, jaga hidup Anda dengan baik. Bolehlah makan makanan itu, tapi jangan sampai menjadi kesukaan. Saya makan apa saja sampai seumur ini, orang sampai bilang, Pak Harun bisa makan itu, bisa. Makan ini bisa, wah luar biasa. Tapi nggak banyak. Hanya sekedar makan sate, ya sate kambing banyak suka, durian masih makan, saudara. Ya semua bisa saya makan, tapi saya menjaga saya hidup ini untuk dipakai oleh Tuhan, untuk terus melayani keluarga, melayani jemaat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Hidup kita akan menuju kepada tua. Lalu tragis yang ketiga adalah bahwa kita itu akan mati. Lah ini yang penting Bapak Ibu. Ya, realitas ini, saudara, bahwa kita itu akan menghadapi kehidupan di mana kita akan menghadapi kematian. Itu adalah masalah yang akan datang, yang pasti menghampiri kita, pasti akan menghampiri saudara dan saya. Masalah-masalah hidup kita yang akan kita jalani ke depan kita nggak tahu. Ya, hari ini bisa enjoy, bisa senang. 2 menit, 3 menit, 1 jam ke depan nggak tahu akan ada apa. Ya berita apa yang akan kita dengar, kondisi apa yang akan kita terima itu kita tidak tahu. Maka waktu masalah datang menghampiri saudara dan saya, yang harus kita lakukan, jangan tergoncang Bapak Ibu. Sebab memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh masalah. Jangan tergoncang, tetapi terimalah kalau itu memang
seizin Tuhan. Dan saudara ingat bahwa masalah hidup itu akan membuat kita itu menjadi dewasa kalau kita bisa menerima setiap masalah itu dengan baik. Wah, Bapak Ibu, saya itu di Kebumen kan kerjanya masih kontrak. Kami sudah beli tanah, ya sudah beli tanah ini saudara. Dulu beberapa tahun yang lalu itu memang nggak terlalu mahal, sekitar berapa ratus juta. Ya, itu sudah dibeli. Izin saya ke sana kemari, ke pusat, ke kabupaten. Dari kabupaten bilang bagaimana masyarakatnya terserah untuk izinnya. Saya ke masyarakat lingkungan bilang coba Bapak ke pemerintahan dulu. Akhirnya saya dioper sana, oper sini. Ya tanah itu lalu ada salah satu tetangga yang tidak mau tanda tangan. Ini masalah juga. Belum lagi tiba-tiba di sebelahnya membangun sebuah masjid yang besar. Oke lah. Kalau ini memang seperti ini, saya kira itu bukan kehendak Tuhan. Saya jual, ya. Harus kami jual, memang untung Bapak Ibu sekian ratus untung saudara. Kami rindu itu saudara. Ini masalah bagi kami karena kami tidak punya tempat tinggal secara permanen yang dimiliki oleh gereja kami. Kami rindu itu semuanya. Ya, jemaat kecewa cari tanah ini, ya sudah mau oke. Akhirnya ada yang nggak suka, ya. Kemarin saudara kami menawar tanah yang kecil Bapak Ibu, 5 meter kali 30 meter. Ya 5 meter kan hanya berapa loh saudara. Di pinggir jalan memang nggak dekat dari gereja. 1 M mintanya Bapak Ibu. Lalu kami sepakat dengan jemaat bagaimana, oke, nggak boleh ditawar sama sekali. Ya, pokoknya neto segitu. Kami oke, jemaat semua oke. Ya begitu sudah oke, mau dikasih DP ya. Tiba-tiba balik saudara orangnya itu. Semua biaya untuk pajak pembelian dan penjualan itu ditanggung oleh pembeli. Akhirnya kami mundur, enggak, ini bukan waktu Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan, ini bukan cara yang biasa. Pasti ada sesuatu yang lain. Akhirnya kami mundur. Kami terus berdoa, itu masalah bagi kami saudara. Tapi ketika kami menghadapi masalah, belum lagi nanti bulan September ini, November kami harus membayar kontrak saudara. Ini masalah, tapi kami terus berdoa kepada Tuhan. Kami mengajak kepada jemaat, ayo tetap tenang, hadapi itu masalah itu, hadapi persoalan ini, pasti akan mendewasakan kita. Ada waktunya Tuhan yang paling indah, pasti ada hal di dalam kekurangan kita yang Tuhan mau perbaiki lewat masalah kita. Tuhan akan perbaiki. Kalau kita lemah, lewat masalah Tuhan akan bangkitkan kita untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tegar menghadapi persoalan yang lebih besar dari sekarang ini, saudara. Jadi hadapi apapun Anda, masalah Anda. Mungkin masalah itu, saudara, dalam studi, dalam apapun untuk putar-putar. Jangan gentar, saudara. Hadapi itu semua. Tuhan pasti akan buka jalan. Karena apa, saudara? Yang pertama kita harus mendengar bahwa Tuhan itu berjanji setia menyertai kita. Amin. Tuhan berjanji menyertai kita. Lalu yang kedua, firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu punya anak yang umur 10 tahun, anak saudara akan suruh memikul beban yang beratnya 30 kilo atau 40 kilo. Pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu, saudara. Tidak akan melebihi dari kekuatan kemampuan kita. Itu biasa. Artinya apa, saudara? Ya, oke, terima kasih. Ya, pencobaan-pencobaan yang biasa itu adalah pencobaan-pencobaan yang wajar, yang dialami oleh orang lain dan juga dialami oleh kita. Dan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, tidak akan melampaui kekuatan kita. Lalu yang terakhir, saudara, kalau kita sering mendengar bahwa indah pada waktunya, ya saudara sering Tuhan bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya, artinya masalah itu ada expired date-nya. Saudara, masalah itu ada waktunya, ada tenggangnya, akan selesai Bapak Ibu. Akan selesai. Waktu itu akan selesai, ada expired-nya saudara, ada waktu kedaluarsanya, percayalah itu saudara. Kami sudah menghadapi itu, ada waktu yang selesai dengan sendirinya.
yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Tuhan itu menyelesaikan segala satu indah pada waktunya, bahkan Dia akan memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi ini saudara, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Ini masalahnya di sini saudara. Tidak bisa menyelesaikan. Tanggung jawab kita apa sekarang menghadapi masalah? Mari Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan ini, bahwa pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa, bahwa Tuhan itu setia terhadap setiap janji-janji kita. Kita harus memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Artinya apa? Rencana Tuhan dalam hidup Anda jangan ditinggalkan karena masalah yang belum selesai. Lalu Anda berpikir, ini tidak mungkin bagi saya. Semuanya mungkin untuk memberikan pencobaan kepada kita. Orang yang dicobai berarti orang yang tidak kuat. Kalau orang itu tidak mampu, firman Tuhan mengatakan tadi saudara, tidak akan diberikan pencobaan. Tapi kalau saudara ingin kuat, minta pencobaan sama Tuhan. Kita lari malah ya Bapak Ibu kalau dihadapi pencobaan. Tuhan berikan kami kekuatan. Apa yang akan terjadi dan mungkin terjadi saudara, berpikirlah sederhana. Memang itu harus dihadapi. Ya, kalau kita memang harus jatuh bangun, terus kerjakan. Tetapi ingat, di dalam Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Tuhan akan ubahkan semua yang menimpa kita itu, agar kita bukan hanya diberkati, tetapi supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, mari kita masing-masing mengintrospeksi diri kita menjaga hati kita agar hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi satu hal yang harus kita hadapi dalam setiap masalah itu, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Apa itu arti khawatir? Kekhawatiran itu adalah perasaan terancam oleh sesuatu hal yang bisa terjadi atau akan terjadi menimpa diri kita sehingga menimbulkan ketidaktenangan dalam hati yang bisa terjadi dalam hidup kita. Artinya, dalam arti ini saudara, ketika kita berbicara bahwa ini bisa terjadi, artinya bisa benar-benar terjadi dan bisa tidak terjadi. Itu kekhawatiran. Tapi kita kadang-kala khawatir, belum. Waduh, Tuhan ini gimana sih? Waktu mulai menyalahkan sana, menyalahkan situ. Ya, kita mulai membuat trik-trik yang baru. Ingat, coba jalani. Jangan khawatir lalu kita menyerah dengan keadaan. Jangan sampai kita putus asa dalam menghadapi setiap persoalan kita. Kita semua punya masalah selama kita hidup di bumi ini. Masalah yang paling besar adalah pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Itu tragis saudara. Apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkan setiap jalan hidup tadi dikatakan dari awal sampai akhir ini saudara? Apakah kita membangun kehidupan rohani yang benar, yang layak di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang akan terus selalu membangun dalam kehidupan. Kalau kita lemah Bapak Ibu, ya kalau hamba Tuhannya letoi saudara, bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada jemaat? Ya, bagaimana kita bisa memberikan gairah kepada jemaat kalau kita sendiri ada dikit-dikit ngeluh? Ya, orang Jawa itu sambat, tahu ya sambat. Ngeluh, apalagi ngeluhnya sama jemaat. Aduh, saudara, maaf, saudara. Saudara punya Tuhan yang dahsyat loh, punya Tuhan yang hebat. Kenapa nggak masuk kamar berdoa, ya, menyendiri bersekutu dengan Tuhan? Jangan sambat apa-apa lagi dikit-dikit kepada jemaat. Ya, puji Tuhan, saya anak-anak saya ajari, kamu jangan pernah berbicara apapun masalah itu kekurangan kepada jemaat. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Berteriaklah, mintalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan. Asal kita bertanggung jawab dengan hidup kita Bapak Ibu. Jangan karena kita sudah berkata, Tuhan aku percaya dalam mulut dan aku simpan dalam hati. Itu hanyalah dalam pikiran kita Bapak Ibu.
Tapi iman itu harus disertai dengan tindakan, membuktikan bahwa kita orang yang beriman, kita orang yang kuat. Ya, seperti Pak Hari, orang yang beriman sakit dioperasi berani, itu orang beriman Bapak Ibu bagi saya. Ya, bukan konyol. Ya, kalau memang Anda punya mujizat seperti Pastor Andi, ya, bisa menyembuhkan. Tuhan juga bisa pakai orang lain loh Bapak Ibu. Kita banyak teman, banyak sahabat, saudara. Tuhan akan pasti tolong. Hati-hati dalam sharing dengan orang-orang yang belum tentu mereka itu justru bisa menyelesaikan masalah kita. Hati-hati pilih-pilih orang, saudara. Ya, jangan-jangan malah saudara nanti jadi bahan khotbah. Masalah Anda ini adalah buat Tuhan yang begini Bapak Ibu, yang begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan terus belajar memahami tentang kekhawatiran hidup kita itu masalah yang sangat besar Bapak Ibu. Tragisnya hidup kita hidup di tengah-tengah dunia dan itu tidak kebetulan. Tuhan mau supaya kita bukan hanya diberkati dalam hidup kita. Kita seringkali saudara, Tuhan mau mengubahkan kita agar kita bisa menjadi berkat. Tetapi saudara, kita kadang-kala daging ini masih bisa berkata, kalau kita itu diam, dianiaya, dibully, disakiti, kita bisa dijahati, tapi kita tidak membalas. Ya, karena firman Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ampunilah, doakan mereka yang bersalah kepadamu. Ini berat saudara. Daging kita akan berkata kalau kita diam itu tambah kurang ajar nanti. Nah, ini dagingnya yang berkata begitu. Jadi pertahankan itu yang baik ya. Kalau pertahanan yang baik itu adalah katanya kita harus menyerang karena kita benar. Nah, ini yang belum benar sepenuhnya. Tapi mari Bapak Ibu, kita itu adalah filosofi dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pertahankan yang baik itu adalah diam. Diam. Silent is golden. Ya Pak Hari. Diam itu emas, itu pasti akan muncul menjadi seperti emas ya, yang sangat indah, yang sangat mulia. Kita dijahati, dijaili, dibully ya, kita diperlakukan tidak baik, tidak apa-apa ya, sebab memang dunia ini jahat ya, tetapi Anda jangan sampai berbuat jahat. Allah sendiri yang akan bertindak, hanya kita perlu sabar Bapak Ibu. Sabar sampai kapan? Ada jemaat yang salah. Oh Pak, sudah sabar sampai kapan? Sabar sampai Tuhan jawab. Kapan? Nggak tahu saya. Sampai Tuhan akan menjawab. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan buka jalan. Yang penting kita punya tanggung. Seperti burung pipit, seperti bunga bakung di ladang tadi saudara. Bunga bakung itu bisa mengeluarkan warna yang bagus dari bunganya itu karena menyerap akar. Akarnya itu menyerap makanan lalu bisa tumbuh. Bukan santai. Saudara yang punya tanggung jawab bekerjalah dengan maksimal. Ya, kalau perlu saudara lembur boleh nggak apa-apa, tapi jangan lupakan Tuhan. Saya berkata kepada anak-anak, ya kamu belajar harus maksimal. Ya, pada anak yang kedua ini, kamu belajar dengan mati-matian. Anak saya itu yang kecil ini, saudara. Ya kalau belajar itu nggak bisa diganggu. Kalau saya WA, saya chatting, dia nggak balas berarti sibuk. Ya, dia bisa sampai berapa lama bisa hari berikutnya baru menjawab. Kemarin sibuk ngurusi laporan ini, membuat ini. Oh ya, kami orang tua, mama papanya memahami. Ya, dia pun nggak pernah menyombongkan apa-apa. Dia nggak pernah bilang Pak, saya gini-gini enggak. Ya, dia selalu bersyukur, ya berterima kasih dengan apa yang diberikan. Dia menerima apa yang ada, memanajemen keuangannya bagus sekali, saudara. Ya memang saya sampai bilang kepada sama istri, dan Dek, kalau kamu butuh apa-apa kan kamu praktikumnya banyak. Mau bilang, minta. Ya, kalau butuh nanti saya minta. Ini saudara, ya tanggung jawab. Saya pasti percaya kalau tanggung jawab Tuhan pasti akan tolong. Ya tidak heran banyak orang-orang diberkati Tuhan di masa tuanya kelak ini saudara karena belajar dengan giat. Ya, saya anak saya itu nggak pernah ngomong Pak, saya sudah lulus ini nggak diem. Kalau nggak ditanya nggak ngomong. Kemarin itu saya tanya IP-nya kamu berapa Dek? Kalau nggak ditanya nggak jawab. 3,8 itu dok diem aja udah. Dia nggak ngomong banyak saudara, tapi dia buktikan dengan kesetiaannya, belajar dengan tidak main. Saya bilang, Dek, kamu ke depan itu akan menghadapi tantangan yang besar. Belajar dengan baik-baik, takut akan Tuhan. Makanya kalau dia kan ada di Solo, kalau pas kami butuh pelayanan, saya undang dia. Besok minggu pelayanan RL ya. Iya Pak, kalau nggak sibuk gitu.
Baik siap Sabtu berangkat, nanti hari Senin pagi sudah pergi lagi. Sampai dia itu di jalan, ya sampai di rumah pas ada tes, ada ujian, dia kerjakan itu semua. Tapi kalau dia untuk melayani Tuhan, dia nggak nolak, saudara. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong, termasuk dengan kita. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan memberkati kita, mari kita akan persiapkan hati kita. Tolong Bu Yuli, kita akan angkat satu pujian lagi tadi, Saatku Masuk ke Hadirat-Mu. Oleh kuasa darah Yesus kita telah diampuni dosa-dosanya oleh bilur-bilurnya. Dan oleh kuasa namanya, kita akan disertai oleh Tuhan, akan diberikan kemenangan oleh Tuhan dalam setiap laku kita, dalam setiap tindakan kita. Mari kita akan siapkan roti dan anggur atau apapun, saudara. Kita masuk dalam perjamuan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik. Hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian, naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kelayakanku dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan Yang baru. oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, sebelum kami masuk dalam perjamuan ini, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang menjadi perjanjian, menjadi lambang persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Cawan yang kita pegang ini adalah berisi anggur, tetapi ini adalah menjadi lambang dari darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Hari ini Engkau memperingatkan kami kembali ketika kita menghadapi masalah, ketika ada persoalan dalam hidup kami. Kami tidak sendirian Tuhan. Karena Kau hadir dalam setiap hidup kami. Engkau menyertai kami anak-anak-Mu, baik kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kiranya hidup kami semakin hari, semakin berkenan kepadamu. Jemaat Tuhan yang melayani juga Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau berkati. Dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh keluarga kami, layanan kami. Apapun yang kami lakukan, Bapa, jangan tinggalkan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih untuk persekutuan dengan-Mu, Bapa, melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari Pak Benyamin. Terima kasih, puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita sangat diberkati lewat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh termeterai dalam hidup kita. Jadi kita saat-saat seperti sekarang Bapak Ibu, kita terus percaya kepada Tuhan ya, bahwa apapun ya, situasi kondisi saat ini, ketika Tuhan izinkan kita alami. Tadi firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kita diizinkan Tuhan dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga lewat kekuatan yang dari Tuhan, kita mendapatkan jalan keluar, Bapak Ibu. Jadi, mari andalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Harun, biasa ya, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga dan juga sebagai seorang gembala, pengembalaan yang ada di Kebumen, Tuhan memberkati dalam pergumulan-pergumulan sidang jemaat. Kedepannya Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan perkara-perkara mujizat ya. Dan Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa, atau kita akan ketemu lagi ya, pengumuman bahwa hari Selasa malam kita akan kembali jam 6 ya, jam 6 sore waktu Indonesia Barat, jam 7 waktu Indonesia Tengah, dan jam 8 waktu Indonesia Timur ya. Nanti pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Edi Sakaria MTH. Jadi mari Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama di besok sore atau besok malam ya. Dan terima kasih untuk kita semua yang ada. Mari kita bersemangat Bapak Ibu ya. Kita komitmen ya. Jadi jangan pernah atau jangan cepat putus asa, menyerah. Mari ya, kita tetap satu, bersemangat ya, bergairah, bersemangat, punya passion Bapak Ibu ya. Jadi saya
selalu ingat firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi sesulit apapun tantangan, ya kesulitan, kalau kita punya passion, kita punya semangat, saudara, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, dalam pelayanan kita yang kita saat ini Tuhan percayakan, ya, saya punya pengalaman Bapak Ibu 1 tahun hanya ada 20 orang Bapak Ibu, hampir setahun. Tapi saudara, kita komitmen, kita memanage dengan baik, dan puji Tuhan Bapak Ibu ya, sampai saat ini mungkin sekitar 70-80. Artinya Bapak Ibu, mari kita belajar untuk sesuai firman Tuhan berkata, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Amin. Kalau kita mau lihat perkara yang besar, harus setia di dalam perkara yang kecil. Setia lakukan perkara kecil, komitmen, dan kita percaya Bapak Ibu, Tuhan percayakan lebih besar, ya lebih baik lagi ke depan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita terus berdoa, dan mulai hari ini kita akan ada menara jaga Yabes, Bapak Ibu ya. Saya belum sempat membuat flyernya, tapi nanti kita ada flyer, Bapak Ibu, nanti sesuai dengan meeting kita hari Sabtu, pimpinan di menara jaga Yabes ini adalah Ibu Stevi MK, dan Bapak Ibu nanti bisa join ya, waktu-waktu, dan nanti setiap informasi kita dalam setiap kegiatan di Menara Doa New Life ini nanti kita ada di grup WA ya, MD New Life. Jadi silakan Bapak Ibu, kita akan update ya apapun kegiatan-kegiatan kita, rencana-rencana kita ya, kegiatan-kegiatan kita nanti lihat semuanya di grup MD New Life, karena di situ kita fokus dan kita bisa berkoordinasi ya. Nah, khususnya untuk kita akan lakukan menara jaga Yabes. Nanti Bapak Ibu yang mau terlibat dan ingin join, silakan nanti bisa konfirmasi dengan Ibu Stevi. Oke, itu saja mungkin beberapa pengumuman di pagi hari ini. Terima kasih, dan kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Nanti silakan kita angkat dulu satu pujian, dan saya akan kembalikan kepada Bapak Pendeta Harun untuk pimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan Bu Yuli. Mari kita akan satukan hati dalam doa. Bapa kami berterima kasih, kami sudah beribadah pagi hari ini, kami boleh mengawali minggu ini dengan perjamuan kudus, sehingga Bapa kami percaya hari-hari hidup kami, Engkau tidak membiarkan kami ketika kami hidup dengan benar, hidup dengan takut akan Tuhan, bertanggung jawab dalam hidup
kami. Bapak, sekarang kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Bapak, kiranya Engkau berkati setiap pelayanan mereka, baik untuk Pak Hari, baik Ibu Stevi, baik untuk Ibu Yuli dan Saudari Roy, dan hamba-Mu sendiri Bapa, untuk Pak Binyamin. Bapak, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing, segala apapun yang kami lakukan. Dan juga Tuhan kepada kami semua yang ikut ibadah Zoom ini pada pagi hari ini, kiranya juga Tuhan akan memberkati pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka. Bahkan kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau jangan membiarkan kami bergumul sendirian. Kami mohon penyertaan Tuhan atas kami. Kami serahkan Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kiranya kalau ada di antara kami yang lemah, Tuhan kiranya kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan berikan solusi, berikan jalan keluar. Yang sakit, untuk Bu Harun secara khusus Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan untuk kami semua yang sakit, kiranya kuasa nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, Saudara Bapak yang di surga, mari kita akan angkat tangan, kita akan minta berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan berkat keselamatan dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini, hari Senin tanggal 10 Juli sudah selesai, dan terima kasih kembali baik Bapak Pendeta Harun dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Harun, Ibu Yuli.